Harumnya. Two steps ahead. I am always two steps ahead. Selamat siang, selamat malam buat lo semua yang menonton video ini. Selamat datang lagi di Detektif Aldo bersama saya Aldo di sini ya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang terjadi di internet yang luar biasa sekali, yaitu adalah Nikocado Avocado yang kemarin tiba-tiba muncul dengan badan yang super kurus coy. Ya, setelah badannya besar sekali gitu kan. Dan tiba-tiba turun dan diasumsikan oleh banyak orang hanya makan waktu 7 bulan. Tapi sebenarnya apa? Karena menurut Nikocado Avocado ternyata ini adalah sebuah prank, sebuah social eksperimen terbesar yang pernah dilakukan, bahkan menjadi salah satu prank terbesar kayaknya di muka bumi ya, yang berdampak kepada para netizen-netizen yang suka menjatuhkan orang lain gitu kan. Jadi mari kita mulai, let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita ngomongin Nikocado Avocado ya. Ini orang yang memang akhirnya mengagetkan internet belakangan ini. Terkhususnya mungkin bagi para hatersnya yang udah numpuk di setiap channelnya gitu kan. Siapa dia? Mungkin buat lu pada yang suka menonton konten-konten mukbang, harusnya sih tahu siapa dia. Tapi yang mungkin jarang nonton konten-konten mukbang, mungkin ada yang tidak tahu. Karena ini adalah YouTuber Amerika, internasional ya. Nah, intinya nih ya, ini orang ngagetin internet karena tiba-tiba muncul dengan bentuk tubuh yang super kurus dibanding sama badannya dia yang udah pernah sempat nyentuh 180 kg. Dan tiba-tiba sekarang muncul ke internet di berat badan 71 kg. Kalau ngomongin orang gemuk terus kurus mungkin udah biasa. Nah, internet ini kagetnya karena kalau di berita-berita besar katanya setelah 7 bulan dia hiatus dari channel YouTube mukbangnya, di mana di video terakhirnya itu dia masih super gendut banget. Tiba-tiba dia muncul kurus hanya dalam rentang waktu 7 bulan, which terkesan sangat tidak mungkin. Kecuali dia latihannya mungkin bareng Goku atau Superman ngangkat bumi mungkin. Dan badan dia ini tiba-tiba kurus ini juga makin terasa tidak mungkin lagi bagi mereka yang mungkin menonton nih channel-channelnya yang lain atau video-videonya di channel yang lain. Yang mungkin salah satu namanya ada channelnya tuh More Nikocado. Dimana dia itu masih makan burger seabrek 2 minggu lalu dengan keadaan badannya masih gede banget kayak berangkas BI. Plus pakai selang oksigen karena napas aja udah sulit karena dia udah yang namanya obesitas. Walaupun ini nggak tahu sebenarnya gimmick atau bukan gitu ya, dia pakai selang oksigen gitu ya. Dan udah gitu makannya kayak jatahnya makan siang gratis 100 orang lah. Ditambah judulnya juga memang ngeri sekali di video 2 minggu lalu itu, yaitu You Won't Believe I'm Still Alive. Ngeri banget judulnya kan. Jadi ini orang emang tiba-tiba bikin viral jagat internet aja dengan seluruh keanehan tersebut gitu ya. 7 bulan bisa kurus. Bahkan 2 minggu setelah ngupload video udah kurus gitu. Nah, kalau ngomongin keanehan orang ini, sebenarnya dari awal ini orang emang udah menarik banyak mulut-mulut jahat internet sebenarnya. Mulai dari tahun 2014, di mana dia bikin YouTube yang mempromosikan makan sehat, gaya hidup sehat, makanannya juga vegan only. Udah gitu video-videonya juga sering ngeliatin dia bermain musik biola gitu ya. Dan fun fact, ini orang salah satu orang yang berbakat main biola dan bahkan cukup dihormati lah di skena biola karena emang beneran punya bakat. Nah, intinya setelah dia mempromosikan vegan dan hidup sehat, tiba-tiba ini orang pivot ke konten mukbang dan berhenti jadi vegan dan langsung jadi karnivora dan makan gila-gilaan kayak dinosaurus yang baru lepas kandang. You think you know everything. Oh, you think you just have it all figured out. Jadi emang kayak udah lama tidak makan, pengen makan orang gitu. Dan selama dia lakuin mukbang yang jadi nggak sehat sama sekali ini dibanding kehidupan dia zaman masih vegan, lama-kelamaan ini orang makin gendut dan makin nggak kekontrol lagi badannya. Apalagi dia ngaku juga bahwa dia itu kena ADD dan OCD yang bikin mentalnya jadi nggak stabil, terus dia numpahin kondisi mental dia ini dengan makan.
Dan buat yang nggak tahu ADD itu intinya kondisi di mana seseorang itu susah buat fokus ke satu hal, sedangkan kalau OCD itu singkatnya keadaan yang bikin orang itu cenderung lebih mudah cemas dan takut sama sesuatu. Dan ada dorongan buat mengulang-ulang sesuatu karena takut ada sesuatu yang terjadi kalau dia tidak melakukan hal tersebut. Jadi itu kira-kira penjelasannya atau penjelasan singkat dari ADD dan OCD. Yang pasti bukan dietnya Om Deddy OCD itu ya. Dan di video-video setelah dia berhenti vegan ini, makanan di videonya bukan cuma makan nasi sama sayur ya. Ini makannya doi itu yang porsinya bisa buat kita sekeluarga dan isinya juga banyak daging-dagingan olahan gitu kayak burger dan kawan-kawannya. Pertumbuhan berat badan dia udah sampai berat banget dan super obesitas juga. Dan dia juga menjustifikasi atas nama body positivity pada saat itu dan akhirnya mancing netizen juga buat ngata-ngatain dia gila-gilaan gitu. Dan kayaknya orang demen juga lihat ini orang makan, kalau bisa makannya sampai mati gitu. Karena saking mengundang emosinya gitu. Si Nico Kado Avocado ini karena kata-katanya juga kadang emang suka menyulut emosi gitu. Kalau lu lihat komennya di video-videonya yang pas dia udah kayak Gottmog alias musuhnya Legolas ya, ini orang bener-bener abis-abisan banget dikata-katain sama netizen. Apalagi kalau dia lagi makan sama salah satu vlogger mukbang juga yang namanya tuh Fat Chick ya, yang badannya lebih gede lagi daripada dia. Wah, netizen tuh demen banget ya komen nge-head sampai nyumpahin ini orang makan sampai mati. Intinya makan netizen suka ya lihat orang lain itu lebih susah, kalau bisa hancur hidup orang gitu ya. Kalau sama netizen yang emang mentalnya emang nggak demen lihat orang-orang yang bisa sukses gitu. Jadi Nico Kado Avocado ini adalah salah satu target utama tuh dari netizen internasional gitu. Dan dengan terus bertambahnya berat badan si Nico Kado Avocado 2021 ya, si Nico Kado ini juga ngomong bahwa dia ini selain penyakit mental, selain berat badannya udah luar biasa besar, dia tuh udah diklasifikasikan sebagai orang disabled dan udah harus naik mobility scooter. Dan kalau kita ngomongin di barat sana, terkhususnya Amerika Serikat, naik mobility scooter ini emang udah jadi hal yang lumrah banget. Karena jumlah orang obesitas di Amerika itu udah sebanyak itu, bahkan udah menjadi pandemi di sana. Bahkan kalau lu ke theme park macam Disneyland atau Universal, ini skuter itu ada tempat penyewaan khususnya. Yang berarti kebutuhannya memang sebanyak itu. Karena ya orang obesnya juga udah sebanyak itu di negara Amerika sana. Dan Nico Kado udah masuk dalam kelas orang yang butuh ini skuter karena udah susah untuk berjalan sendiri. Dan bahkan udah harus pakai selang oksigen karena nafasnya udah susah. Saking berat badannya sudah sangat-sangat mengerikan. Dan selain fisik dia yang makin tidak sehat, mentalnya juga makin gak stabil. Makanya bisa sering juga lu lihat dia nangis di kamera lah, curhat masalah mentalnya lah, gebuk-gebuk kursi mobil lah, atau bahkan sampai bikin thumbnail-thumbnail yang aneh, kayak ciuman sama suaminya. Dengan angle-angle yang absurd banget. Dan betul sekali, gue tidak salah bilang, thumbnailnya itu dia ciuman sama lakinya. Jadi emang laki sama laki. Jadi makin hancur gitu komen netizen gitu. Beastie Boo Boo's sandwich. Beastie Boo Boo set. Dan ini jelas makin bikin netizen tuh mengata-ngatai dia dengan totalitas lebih gila lagi, khususnya kalau dia ngupload videonya di channel utamanya. Nah, setelah semua intrik tersebut terjadi gitu ya, netizen hujat dia, video-video gangguan mental yang juga ke-upload sama dia, ketakutan dia kalau kurus nanti gak ada yang mau nonton dia lagi karena penghasilan dia emang bener-bener dari mukbang ini. Tiba-tiba ini orang ngupload video beberapa hari lalu di bulan September 2024 dengan kondisi dia yang udah kurus, lebih sehat tentunya, dan amazingly komentar netizen yang tiba-tiba berubah menjadi mayoritasnya positif. Tentu mengagetkan untuk semua orang. Lah ini orang masih ngupload video 2 minggu lalu dengan kondisi yang masih gendut, kok tiba-tiba bisa kurus? Wah, tentu ini jadi pertanyaan besar banget nih. Makanya timbul konspirasi bahwa ini orang pakai Ozempic, obat diabetes yang benar-benar bisa bikin lu kagak nafsu makan dan jadi obat problematik juga di Amerika karena diresepin lebih banyak ke mereka yang cuma mau diet dan bahkan tidak sakit diabetes oleh para dokter-dokter yang sudah dicangkul mulutnya pakai duit gitu. Tapi ternyata setelah itu konspirasi rilis, ya kan, asumsi liar itu rilis, Nico Kado muncul dengan klarifikasi bahwa ternyata ini adalah bagian dari social eksperimen terbesar yang pernah dilakukan di jagat raya YouTube. Ternyata kalau lu mau tahu, dia itu udah ngurusin badan dari 2 tahun yang lalu, tepatnya dari tahun 2022. Dan proses ini bahkan udah diketahui sama beberapa YouTuber temen dia yang ngebantu support mental dia dan juga ngejaga rahasia bahwa dia lagi berdiet.
Dan ternyata seluruh video yang dia upload seperti 2 minggu lalu, 7 bulan lalu di channel utamanya, dan seluruh video yang dia upload selama 2 tahun terakhir, itu adalah video-video lama yang udah dia stok buat nutupin proses ngurusin badannya dia selama 2 tahun. Dimana kalau 2 tahun dia bisa turun dari 180 kilo ke 70 kilo, tentunya ini jadi proses yang masuk akal dan bisa menyangkal konspirasi kalau dia memang pakai Ozempic. Bahwa ya walaupun tidak menampik 100% gitu ya. Dan ternyata dia ini sebenarnya udah ngasih kode yang kita semua mungkin tidak sadar. Jadi ini orang kayak bikin puzzle-puzzle, riddles untuk dipecahkan oleh para netizen. Dimana ada satu video yang dia upload di bulan Februari tahun 2022 dengan judul The Best Burger I've Ever Had. Itu tiba-tiba terganti jadi 2 Steps Ahead. Sama seperti judul video terbaru dia yang viral yang baru aja dia upload di channel utamanya. Itu satu ya. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment I've come to know. Terus supaya dia bisa mantau sosial eksperimen dia dan pengen aja kali ya dia baca-bacain hate comment orang gitu terhadap orang gendut atau sakit mental, dia juga ngupload video 3 bulan lalu di channel keduanya dengan judul I Quit My Weight Loss Journey, Time to Get Fat Again. Dimana di video ini rasanya dia pengen nunjukin bahwa netizen itu dengan mudahnya bisa percaya dengan apa yang ada di internet dan seberapa mudahnya netizen bisa digiring ke sebuah opini dan jadi bahan untuk nge-troll para penonton dia yang mungkin sering banget nge-hate dia. Dimana pada video itu Nico Kado ceritanya emang udah mulai program nurunin berat badannya dia dan udah mulai kelihatan kurus sebenarnya, tapi ternyata dia berhenti diet ceritanya. Jadi netizen pada nasehatin lagi buat jangan berhenti dan gak sedikit juga yang masih ngehujat dia dengan kondisi tersebut. Bahkan dengan senangnya dia juga ngupload di TikToknya dengan kondisi badan yang masih obesitas itu dengan kata-kata bahwa dia gak tertarik lagi buat nurunin berat badannya dia sambil nyeruput mie instan, padahal kondisi aslinya dia bener-bener lagi diet keras banget. Nobody actually likes me. Nobody actually likes me. Jeepers. Fiddlesticks. Sejauh ini yang paling jauh kayaknya dimana netizen itu di troll internet khususnya untuk seorang figur yang sering banget di hate comment sama netizen. Dimana lu percaya ya bahwa ini orang udah gak punya motivasi buat hidup sehat dan ngurusin badan, lalu dipencandain juga sama netizen di kolom komentar, tiba-tiba dia bisa comeback dengan badan super sehat. Tentunya ini adalah troll yang jauh sekali plannya. Dengan tentunya persiapan backlog video yang gak main-main, alias 2 tahun itu dia bener-bener nganggur itu kan, bikin video dan berusaha buat nurunin berat badan doang. Itu adalah persiapan yang tentunya tidak mudah sama sekali untuk bikin backlog sebanyak itu. Makanya dia bilang ini adalah social eksperimen terbesar yang dia lakuin dan jadi awal hidup dia yang baru juga. Makanya dia bikin akun Instagram baru sama akun X baru untuk mulai perjalanan baru dia. Dan dia juga ngomong bahwa gak semua yang lu lihat di internet itu nyata dan dia udah lebih stabil secara mental sekarang. Dan ngomong bahwa kalaupun pada ujungnya orang jadi gak nonton dia lagi karena dia udah kurus sekarang dan tidak mengeluarkan kata-kata yang aneh-aneh itu lagi dan absurd itu, ya dia tetap bilang kalaupun masih ada 1 atau 2 orang yang nontonin dia mukbang, dia tetap happy karena pada dasarnya dia memang suka makanan dan emang suka makan. Dan dia bakal tetap bikin konten mukbang di setiap channelnya yang banyak itu, yang isinya sebenarnya mukbang juga gitu. Walaupun memang banyak juga yang mengkritik dia karena dari sosial eksperimen ini resiko yang dia terima di badan dia itu udah kagak main-main lagi dan bisa aja jadi permanen yang sangat mungkin buat yang namanya ngasih penyakit ke dia di masa tua nanti. Karena ya selama beberapa tahun ginjal lu kerja super keras, usus lu kerja super keras, hati lu kerja super keras dan pokoknya itu organ-organ dalamnya si Nico Kado itu manusia gitu ya. Mungkin udah jadi binaraga semua gitu saking keras kerjanya selama berapa tahun dia jadi gotmok begitu. Jadi ya gue gak tahu apakah dia pas mau jadi gemuk itu adalah plannya dia juga gitu ya. Kalau misalnya itu plan ya itu dia bakal beresiko yang sangat luar biasa ya. Karena dia bertahun-tahun itu sakit ya. Kalau lihat mukanya sekarang pas kurus emang sih terkesan lebih sehat. Tapi mukanya juga udah sumeng sebenarnya gitu ya. Tapi kita akan melihat nanti update-update dari Nico Kado Avocado. Karena dia orangnya suka pivot-pivot ke arah-arah yang cukup absurd dan tidak disangka-sangka gitu. Dari vegan sampai makan burger dan olahan daging lainnya gitu. Dan tiba-tiba menjadi menggendut dan tiba-tiba sekarang jadi kurus lagi. Gokil berarti kalau emang dia benar-benar mengakukan ini hanya dalam sebuah timeline yang memang sudah dia pikirkan dari awal. Itulah dia troll terbesar menurut gue yang terjadi di dunia internet dari figur yang luar biasa besar juga di Amerika, bahkan didapuk menjadi salah satu YouTuber mukbang pertama gitu ya di dunia ya yang punya crowd sebesar itu. Jadi
Mari kita menyimak gitu ya, kira-kira dia mau ngapain lagi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Silakan kalian bisa berkomentar. Kira-kira dia tuh pakai obat-obatan terlarang gitu ya, kayak Ozempic gitu, atau memang pure diet dan olahraga yang luar biasa ketat sampai akhirnya dia bisa kurus dalam tempo waktu 2 tahun bahkan tanpa ada sisa-sisa gelambir di badannya yang terlihat gitu. Luar biasa sekali. Bisa jadi acuan juga buat banyak orang untuk termotivasi untuk bisa diet. Gue yakin dia tidak ikut grup body positivity lagi sih, karena kalau ikut grup body positivity lu kurus biasanya lu dihujat dan ditendang dari grup itu ya. Jadi sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.